Karena satu, kematian ayah kan membuat hidup saya berubah. Saya tidak menyangka bahwa kemudian saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Saya kan terlambat sebenarnya, sekolahnya 2 kali nggak naik kelas karena kehidupan yang susah jadi anak jalanan. Serakah adalah ciri yang paling sering saya temukan bahwa orang-orang yang kehidupannya kemudian hancur, ya, atau paling tidak nggak bahagia. Kamu ini mau berbisnis untuk sekadar cari makan, sekadar untuk jadi kaya, atau ada lebih mulia daripada itu? Bang Andi. Apa kabar? Wah, luar biasa disayang Tuhan Bang Andi. Gimana kabarnya Bang Andi? Amin, selalu sehat dan baik-baik saja. Siap. Kalau udah disayang Gimana Tuhan, kabar? Bang Andi yang lain lewat gitu ya. Setuju sekali. Jadi kita ini salah satu. hari ini? Kita ngobrol-ngobrol aja, gantian saya yang akan tanya-tanya Bang Andi nih. Biasanya selama ini Bang Andi yang selalu nanya-nanya tamunya di Kick Andy ya, di Metro TV. Ini orang tamu ini yang tidak perlu introduction kayaknya nih, banyak yang sudah kenal gitu kan, ya. Tapi ya yang saya tahu Bang Andi ini, bukan saya tahu, saya itu menganggap Bang Andi ini salah satu figure yang menginspirasi saya. Salah satu yang sangat menginspirasi saya, ya. Mulai dari karirnya, cerita dulunya ya, nanti kita bahas tuh cerita dulunya sampai terus akhirnya bisa jadi hostnya, saya nyebutnya host gitu ya, Kick Andy Show, bahkan sering dipanggilnya Kick Andy gitu ya. Padahal namanya bukan Kick. Namanya Bang Andi F. Noya. And terakhir niatnya bagus banget, bikin sebuah bisnis, saya sebut itu bisnis, namanya Benih Baik, benihbaik.com ya, membantu banyak luar biasa itu. Dan saya pun salah satu yang bermanfaat banget menggunakan benihbaik.com waktu kemarin COVID-19 masuk ke Indonesia gitu, Bang Andi. Oh, saya yang berterima kasih Bang Andi, luar biasa. Tim benihbaik.com luar biasa gitu. Nah, Bang Andi, yuk kita mau tanya Bang Andi mulai dari ini ya. By the way, yang mau bertanya siap-siap bertanya nih, kapan lagi? Biasanya kan ditanyain terus sama Bang Andi nih. Kita tanya Bang Andi. Bang Andi, ya. Bang Andi kan biasanya Bang Andi udah sharing, udah cerita, banyak orang banyak dengar ceritanya Bang Andi, tapi banyak juga yang belum dengar. Jadi sekarang ini kan Bang Andi ini yang tadi Coach Yana cerita, anggap ini adalah bab 3-nya lah. Berarti ada cerita bab 2 yang kemarin sebelum ini, dan ada bab 1-nya. Nah, kita mau belajar dulu deh cerita dari your previous life. Tapi versi singkat lah ya. Versi singkat gitu, karena kita 1 jam nih pengen tahu. Jadi sebenarnya Bang Andi sebelum jadi Andi F. Noya tuh ngapain hidupnya sih? Orang normal bukan sih gitu loh. Kita mau dengar dulu kisah singkatnya. Saya silakan Bang Andi. Dari ibu tukang jahit dan ayah tukang betulin mesin tik. Jadi hidupnya susah lah singkat katanya. Susah. Sekolah STM, jurusan mesin. Tapi sejak kecil, guru kelas 4 SD sudah bilang, aku ini punya bakat menulis. Jadi dia bilang, pekerjaan yang cocok buat aku, wartawan. Nah, sejak itu terobsesi, ingin jadi wartawan, walaupun sekolahnya STM. Sekolah tanpa mikir. Berantem melulu, tawuran melulu. Nah, tapi singkat kata, setelah tamat STM, berjuang untuk bisa masuk namanya Sekolah Tinggi Publisistik, terus tingkat 3 drop out, nggak ada duit lagi, terus kerja jadi part-time reporter di proyek buku Apa Jalan Siapa majalah Tempo, kemudian orang Tempo bikin koran namanya Bisnis Indonesia, aku direkrut jadi wartawan pertama, gitu, dari 19 wartawan yang ada. Dari Bisnis Indonesia, baru 1,5 tahun, dibajak oleh orang-orang Tempo, lagi bikin majalah Matra waktu itu. Pindah ke majalah Matra. Nah, baru kira-kira 2,5 tahun dibajak lagi oleh Media Indonesia. Diajak pindah. Akhirnya pindah lagi ke koran. Nah, kemudian koran Media bikin Metro TV. Akhirnya diminta jadi pemimpin redaksi Metro TV. Terus sempat bantu RCTI seputar Indonesia, Pemret di situ. Karena ada gonjang-ganjing. Nah, kemudian baru 7 bulan ditarik lagi kembali ke Media Group.
Jadi aku ini disuruh mimpin Media Indonesia dan Metro TV. Jadi itu secara singkatnya. Sampai akhirnya yang jadi host di Kick Andy itu setelah itu atau sebelum itu, Bang Andi? Nah, jadi pada saat jadi pemimpin redaksi, itu sering wawancara sama tokoh-tokoh penting. Kemudian bosku yang namanya Surya Paloh, pemilik Metro TV, melihat, wah ada talenta ini. Disuruh bikin satu program TV. Tadinya bukan seperti yang sekarang, ini kan model Oprah Winfrey. Tadinya seperti Larry King, wah, jadi lebih hard talk ya, lebih politik gitu. Tapi karena Pak Harto lengser dan semua orang bicara keras, semua orang bebas untuk maki-maki, aku nggak mau menjadi bagian dari kerumunan itu. Akhirnya kita bikin yang model Oprah Winfrey. Nah itu yang, tapi namanya nggak diubah, logonya nggak diubah waktu itu karena udah nggak ada waktu. Jadi akhirnya pakai tetap nama Kick Andy. Jadi waktu jadi pemret, pemimpin redaksi, sekaligus bikin program. Nah ketika programnya semakin besar, aku akhirnya pikir aku harus milih salah satu. Karena dua-dua ini nggak optimal kerjanya. Jadi aku mengorbankan tanda kutip jabatanku sebagai pemimpin redaksi. Aku lebih tertarik untuk memandu acara Kick Andy karena lebih banyak inspirasi yang bisa kita sampaikan. Dan kemudian di belakangnya ada Kick Andy Foundation yang punya gerakan yang luar biasa untuk kegiatan sosial. Jadi itulah luar biasa lahirnya Kick Andy. Luar biasa. Nah sekarang cerita itu bab satunya kan. Nggak seru kalau kita cuma dengar cerita tapi nggak belajar dari situ. Kita mau tanya Bang Andi. Nah, Bang Andi, dari titik 0 lahir sampai bab 1 kelar, which is bisa jadi hostnya Kick Andy, apa satu cerita yang bisa dibagikan ke kita, terus kita semua tuh bisa belajar dan terinspirasi tentang hidup lah. Kita harus yakin kita lahir dari keluarga apapun juga, apakah ayah kita orang miskin, ya, ayah atau ibu kita bukan orang berpendidikan, tapi bukan berarti kita kemudian tidak bisa menggapai cita-cita kita, menggapai mimpi kita. Kita bukan kemudian terbelenggu oleh perasaan bahwa ya itulah garis tangan kita. Jadi anaknya orang miskin, kemudian akan miskin seumur hidup. Nggak boleh itu. Jadi mental itu harus dihilangkan. Siapapun kita, dari manapun lahir kita berhak atas sukses itu sendiri. Jadi jangan kecil hati kalau orang tua kita itu mungkin miskin. Jangan kecil hati kalau orang tua kita mungkin tidak punya pendidikan yang tinggi. Nah, itu semua bagian dari sejarah perjalanan hidup kita yang kita nggak bisa pilih. Tetapi yang kita bisa pilih ke depannya kita mau jadi apa, itu kita bisa memilih. Ke depannya. Luar biasa. Kita nggak bisa pilih sebelumnya, ke depannya kita bisa pilih. Bang Andi dari keluarga miskin, berarti ada yang sama saya ya? Saya juga dengan bangga dari keluarga miskin. Ayah saya tatoan, wah bukunya Business is Fun. Buku Business is Fun, ya siap, wah ini bisa dibaca nih. Bang Andi luar biasa. Nanti by the way Coach Anas mau bagi-bagi Bang Andi, buku Business is Fun ini Coach Anas mau bagi-bagi. Wow, tapi pengalaman, kasih. Buat yang nonton kita. Iya, yang nonton. Udah nanti terakhir Coach Anas kasih tahu. Bagi-bagi buku. Bang Andi, saya juga dari keluarga miskin, Bang Andi. Bahkan saya begitu lahir, tangan kanan cacat, nggak bisa gerak, Bang Andi. Tangan kanan cacat, nggak bisa gerak. Name SD terendah. Ayah tatoan, gambar hati, bunga ros, bibir jangkar. Coba bayangin, rambutnya gondrong, pakai anting telinga kanan. Name SD terendah, harusnya Madesu. Tapi saya terinspirasi tadi sama Bang Andi bilang, masa lalu nggak bisa, tapi masa depan kita harus ubah. Mulainya dari yakin tadi, berarti dari belief. Kalau saya dengerin Bang Andi itu kata-kata guru 4 SD itu penting banget tuh waktu itu. Penting ya. Berarti hati-hati program yang terinstall di kita. Iya. Karena tidak semua orang seberuntung kita mungkin ya bisa bangkit dari katakanlah kemiskinan, lubang sumur yang gelap gitu ya. Banyak orang yang tenggelam terus, kemudian sampai akhir hayatnya tidak bisa keluar dari sumur penderitaan itu. Kita beruntung Kalau aku melihat peran guru kelas 4 itu menjadi penting. Orang yang menemukan talenta kita, lentera jiwa kita, itu berjasa sekali dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak menemukan lentera jiwanya, passionnya, dia nggak tahu. Sebenarnya
satu talentanya dia nggak tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri dia, tapi dia nggak tahu. Iya. Kemudian nggak ada orang yang memberitahu. Nah, kalau kita lihat anak, harusnya kan orang tua kita bilang kamu punya talenta ini, kamu punya kelebihan ini dan seterusnya. Tapi banyak orang tua yang juga tidak bisa melihat talenta anak-anaknya, kemudian memberitahu bahwa kamu punya kelebihan ini. Sehingga sampai dia dewasa dia nggak tahu bahwa dia punya kelebihan sesuatu yang dia tidak bisa explore lebih jauh, tidak bisa kembangkan, dan ini tidak bisa jadi alat untuk mencapai sukses atau keluar dari penderitaan. Jadi ada orang yang dari kecil sampai mati, sampai meninggal, maaf, itu menderita. Sama aja. Iya, iya. Bang Andi, kalau di cerita saya kan turning point itu waktu terima NEM SD, itu turning point pertama saya dalam hidup. Waktu terima NEM SD terendah tuh, atau salah satu yang terendah, saya sadar orang tua saya kerja keras luar biasa, tapi kok saya NEM SD terendah. Akhirnya saya belajar, ya makanya akhirnya lulus kuliah bagus, summa cum laude, akhirnya Tuhan bukain kerja di perusahaan multinasional, bisa dipercaya jadi marketing director di multinasional company gitu ya. Nah, kalau Bang Andi, turning point yang paling penting di bab 1 hidupnya apa Bang Andi? Coba sharing ke kita Bang. Mungkin kematian ayah. Turning point. Karena satu, kematian ayah kan membuat hidup saya berubah. Saya tidak menyangka bahwa kemudian saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Waktu itu saya STM kelas... Umur berapa? Umur sekitar STM. 17 STM. Oke. Nah, saya kan terlambat sebenarnya. Sekolahnya 2 kali nggak naik kelas karena kehidupan yang susah, jadi anak jalanan, ibu harus bekerja, nggak ada yang ngurus gitu kan. Nah, setelah ayah meninggal, kemudian saya baru menyadari bahwa perjuangan harus dimulai dari diri saya sendiri, karena tidak bisa mengandalkan orang tua lagi, ya. Kemudian saya kan ikut kakak ngenger itu numpang hidup, ya. Kakak ngajak saya numpang di rumah dia di Jakarta, di sebuah kampung kumuh, gang sempit lah, kira-kira begitu. Nah, dari situ saya menyadari bahwa nggak ada satupun orang yang bisa mengubah hidup saya kalau saya sendiri tidak mengubahnya. Dan saya beruntung karena tadi saya sudah tahu saya akan menuju kemana. Saya betul-betul yakin bahwa profesi yang paling tepat buat saya adalah wartawan atau jurnalis. Itulah yang kemudian membuat saya mengejar mimpi itu agar saya betul-betul jadi wartawan. Dan ternyata betul, sampai hari ini saya bangga dan saya bahagia jadi wartawan. Kalau bisa saya mati sebagai wartawan. Jadi itu mungkin titik balik dalam kehidupan saya. Iya. Betapa bahagianya ya kalau kita bisa. Saya juga bersyukur Pak Bang Andi jadi wartawan. Mau mati sebagai wartawan, saya mau mati sebagai coach gitu. Karena bisnis coach itu membantu bukan cuma bisnis duit-duit doang Bang Andi, sampai ke kehidupan ternyata. Walaupun di Gratio itu namanya bisnis coaching gitu ya. Wah, kita bersyukur sekali Bang Andi, luar biasa. Jadi turning point-nya adalah waktu ayah. Yuk yang lagi nonton, catat, ayo ketik apa pembelajarannya dari bab 1-nya cerita hidupnya Bang Andi gitu ya. Cerita pembelajarannya apa gitu. Banyak banget yang kasih jempol, kasih senyum segala macam tuh Bang Andi, luar biasa. Bang Andi, sekarang kita ke bab 2. Bab 2-nya Bang Andi itu kalau boleh saya istilahkan hidup Bang Andi pakai bab gitu ya. Ya. Bab 2 tuh kalau di benak saya tuh Bang Andi tuh yang jadi hostnya Kick Andy. Luar biasa, menjadi salah satu, menurut saya sih salah satu ikonik ya. Di sejarah Indonesia sih salah satu ikonik program lah. Program yang banyak orang kenal dan banyak bermanfaat banget gitu ya. Nah, kan seorang Andi F. Noya itu menginterview begitu banyak orang. Betul ya? Banyak banget gitu. Saya aja belum diinterview kayaknya nih ya. Nah, makanya saya interview dulu Bang Andi. Nanti ada waktunya. Nah, ada waktunya. Tenang aja ya. Nah, Bang Andi, selama begitu banyak menginterview banyak orang, kalau Bang Andi kasih 3 pembelajaran deh yang Bang Andi temukan dari interview orang-orang itu tentang hidup ya, tentang sekolah kehidupan. Itu apa yang bisa dibagikan Bang Andi? Saya semakin menyadari ya bahwa belajar itu tidak harus dari orang-orang yang kelihatannya hebat, dari tokoh-tokoh besar. Tentu kita akan belajar dari tokoh-tokoh besar karena apa yang membuat dia jadi besar pasti ada ceritanya. Itu kita semua udah tahu. Tetapi yang mungkin kita lalai adalah belajar dari orang-orang tentang kehidupan ya. Yang tadinya kita pikir ini orang-orang yang mungkin ya pandangan kita lebih rendah dari kita.
Apakah dia tukang becak, apakah dia tukang jual jamu, apakah dia petani, apakah dia pengusaha UMKM, dan seterusnya. Atau ibu-ibu rumah tangga biasa. Dan ini adalah tamu-tamu yang sering hadir di acara Kick Andy. Dari situ saya belajar bahwa nilai-nilai kehidupan tidak harus datang dari tokoh-tokoh besar. Dari orang-orang kecil itu pun saya belajar banyak. Ambil contoh misalnya ya, di Kick Andy banyak sekali kami hadirkan tamu-tamu penyandang disabilitas ya, mulai dari nggak ada kaki, nggak ada tangan dan kaki ya, kemudian juga nggak bisa melihat ya, atau nggak bisa berbicara, tunarungu dan seterusnya. Saya melihat untuk diri sendiri mereka bisa bangkit aja sesuatu yang luar biasa. Tetapi mereka tidak selesai di situ. Mereka bahkan lebih dari itu, mereka memberikan sesuatu untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kita bisa melihat, misalnya ada Ima di Kebumen ya, dia dari kecil cacat, polio, kemudian ngelamar pekerjaan, di mana-mana ditolak karena dia cacat, harus pakai tongkat. Akhirnya dia melihat peluang untuk mencari kerja atau bekerja di sebuah perusahaan itu sudah tertutup. Lalu dia berpikir, apa yang aku harus lakukan? Oh, berarti aku harus berusaha untuk diriku sendiri. Untungnya, kalau bisa dibilang untung, ini saya selalu nggak percaya bahwa ada kebetulan dalam hidup. Selalu ini merupakan rencana Tuhan dalam hidup setiap orang. Cuma kadang-kadang kita nggak mengerti bahwa itu adalah rencana Tuhan dan nggak ngerti apa tujuan Tuhan merencanakan hidup seperti itu. Nah, Ima ini di kampungnya ada pabrik tekstil, kemudian dia lihat ada kain-kain perca bekas tekstil, biasanya dibuang atau dibakar. Nah, dia kumpulkan, dia bikin keset. Hari ini kita kalau melihat Ima, dia punya tanda kutip 25.000 karyawan. 25.000 itu ada di berbagai kota karena dia memberdayakan PSK ya. Mereka yang sadar daripada jual diri lebih baik melakukan usaha yang baik tentu ya. Halal. Kemudian waria, ibu-ibu rumah tangga, dan ini akhirnya kesetnya tuh diekspor sampai ke Australia. Jadi bagaimana saya melihat ini harusnya orang yang kita tolong, tapi sekarang dia menolong begitu banyak orang, apalagi penyandang disabilitas dia bantu. Nah, kalau saya lihat ada misalnya orang yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki, itu pernah ada di Kick Andy, bahkan kita harus gendong dia untuk bisa duduk di sofa atau jadi tamu saya. Tetapi karena walaupun tangannya cacat, nggak ada jari, nggak ada apa, tapi ada siku yang dia bisa pakai untuk menyangga kamera dan dia jadi fotografer. Dan dia happy, bahagia, gitu loh. Jadi saya bilang gimana harusnya dia meratap, menangis, mengutuk, marah pada Tuhan, gitu kan, frustrasi. Enggak. Waktu di Kick Andy dia bercanda terus dan dia merasa hidupnya fine-fine aja. Nah, saya kemudian merefleksi itu dalam kehidupan saya pribadi dan teman-teman misalnya. Banyak orang yang tidak mensyukuri apa yang dikaruniakan Tuhan pada hidupnya. Banyak orang membandingkan antara dia dan mungkin tetangga dan orang lain. Kenapa dia kaya, aku miskin, kenapa dia ganteng, aku jelek, kenapa dia cantik, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat ke bawah, aduh Tuhan terima kasih, aku punya tangan, punya kaki. Tuhan terima kasih kalau kita lihat pasien-pasien COVID sekarang ini. Untuk bisa bernafas, dia harus membeli oksigen. Kenapa kita nggak bersyukur tiap pagi kita bangun, kemudian kita bisa menghirup ya udara ini dengan gratis. Kita nggak mensyukuri itu. Jadi banyak orang lebih banyak mengeluh, lebih banyak melihat dari perspektif negatif tentang kehidupan ini, membanding-bandingkan, dan itu membuat dia nggak kemana-mana. Nah, saya belajar banyak dari tamu-tamu seperti yang aku sebutkan tadi. Wow, luar biasa ya. Jadi pembelajaran saya dengerinnya aja berasa di sini gitu ya. Bayangin orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau tadi Ima itu dia polio ya, cacat gitu kan. Polio. Tapi dia bisa hidup aja, bahagia aja, itu udah pencapaian. Bener nggak Bang ya? Betul. Tapi dia nggak cuma situ, dia sampai 25.000 orang. Wow. Salut sama Ima, sama semua orang kayak gitu. Nah, pembelajaran buat kita apa? Bang Andi, banyak orang yang datang ke Gratio atau ketemu di Zoom Gratio Business Online Workshop, atau ada beberapa yang gereja atau religious yang lain, biasanya komplainnya adalah, aduh saya dipecat, saya nggak ada kerjaan, ini perusahaan, ini COVID-19, ini kemudian ini ya, begitu ya. Tapi begitu diingatin, sebentar, memang tidak mudah ya. Kita nggak bilang bahwa dipecat sama perusahaan terus kita tepuk tangan kan, enggak lah. Sedih boleh kan Bang Andi? Boleh kan sedih sebentar Bang Andi? Boleh dong, manusiawi sekali. Tapi abis itu lihat bawah.
Saya tanya, kamu gimana? Tangannya masih bisa gerak nggak? Maksud Coach Yohanes, coba gerakin masih bisa nggak? Iya bisa Coach. Terus dia udah ngerti, digituin. Iya benar. Banyak ya. Tadi pagi makan nggak sama keluarga? Makan sih. Betapa the power of gratitude gitu ya. Ya, yuk semuanya yang lagi nonton, kalau pembelajaran dari kisah yang tadi adalah tentang the power of gratitude, kekuatan dari bersyukur. Kelihatannya apa ya? Oke, bersyukur udah sering denger lah, tapi it's very powerful. Iya, betul ya. Very good. Bang Andi, kalau gitu ketemu orang-orang yang kayak gitu dan sukses, berarti Bang Andi menyimpulkan apa sih karakter orang yang bikin jadi tidak sukses? Biasanya. Iya. 3 deh coba, 3 yang kebayang tuh. Serakah adalah ciri yang paling sering saya temukan bahwa orang-orang yang kehidupannya kemudian hancur, ya, atau paling tidak nggak bahagia. Serakah itu artinya dia mencari atau mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang menyimpang, ya, dengan cara-cara mengambil hak orang. Dari begitu ketemu banyak orang, Bang Andi, apa sih 3 karakter yang bikin orang jadi tidak sukses? Tadi Bang Andi lagi jawab yang pertama. Silakan Bang Andi diulang. Iya, greedy atau rakus, serakah. Ya, keserakahan ini sering menjerumuskan orang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak dia. Dan saya lihat banyak sekali orang-orang yang hancur hidupnya karena serakah tadi. Coba bayangkan ya, kita lihat koruptor-koruptor yang selama ini misalnya ditangkap oleh KPK. Saya nggak membayangkan ya, sementara ini banyak sekali saudara-saudara kita yang hidupnya susah, hidupnya menderita, ya, makan aja mungkin sehari cuma sekali. Sementara yang korupsi itu sudah berlebih hartanya, ya, gajinya, kemewahan yang dia dapat, apalagi yang dia mau cari dalam hidup dia kalau berbanding dengan yang tadi saya sebutkan. Tapi karena kalau hidup itu tujuannya hanya materi, ya, jadi materi adalah tujuan hidup dia, maka dia akan seperti itu. Dia merasa tidak bersalah ketika dia mengambil hak orang, mencuri hak orang, ya. Orang lain boleh miskin, nggak apa-apa, tapi aku mendapatkan apa yang aku inginkan, dan dengan cara-cara yang akhirnya menjerumuskan dia untuk mencari segala cara. Akhirnya terjerumus untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak halal tentu, karena dia serakah sekali. Nggak akan puas. Setiap orang yang mengejar materi, nggak akan pernah mendapat kepuasan. Kalau dia ingin beli satu mobil mewah, sesudah itu, dia pikir cukup. Enggak. Nanti cari lagi mobil mewah yang lain. Cari lagi harta yang lain. Dan akhirnya ketika nggak dapat cara yang benar, dia akan mencari cara yang nggak benar. Jadi biasanya orang-orang seperti itu ujungnya ya KPK, atau dia dikejar-kejar utang, atau dikejar-kejar preman. Pokoknya hidupnya nggak tenang, hancur. Atau dia kawin lagi. Godaan untuk kawin lagi, meninggalkan keluarganya, akhirnya berantakan, anaknya narkoba, dan seterusnya. Cerita seperti ini bukan ada di sinetron aja, tapi banyak dalam kehidupan nyata di antara kita. Betul, sangat nyata, betul. Bang Andi, kalau saya tambahin perkaya yang tadi Bang Andi bilang, di skala yang lebih normalnya ya, adalah banyak orang bangun bisnis, karena di Gratio kan banyak orang yang dibantu karena dia punya bisnis, bangun bisnis. Banyak yang bangun bisnis terus profitable, duitnya banyak Bang Andi. Terus dia benar-benar nggak bisa tinggalin bisnisnya. Jadi akhirnya, tanda kutip, dibudakin uang. Harus datang ke bisnis, harus datang ke kantor, hard eating tuh, hard hati, eating, makan hati sama karyawannya gitu kan ya. Tapi dia harus datang, kenapa? Kalau dia nggak datang Bang Andi, duit nggak dapet. Nah itu salah satu yang salah fokusnya. Ya bukan berarti bisnis nggak boleh sukses, makanya di Gratio ngajarinnya bukan cuma profitable, tapi harus autopilot, gitu kan Bang Andi? Autopilot, bisnis bisa jalan sendiri, nggak harus ada kita, bisa jalan sendiri, bisa berdampak. Jadi kita punya waktu untuk sama keluarga kita, membantu orang lain, sama Tuhan, gitu ya Bang Andi ya? Oh, saya setuju sekali. Keseimbangan hidup itu perlu. Gini loh, hidup kita itu singkat ya. Hidup itu singkat. Sehingga kalau tadi itu sebenarnya salah satu ciri orang yang mengejar materi. Dianggapnya bahwa semakin materi, mengumpulkan materi semakin banyak, dia semakin bahagia. Nggak akan pernah terjadi. Karena tidak ada keseimbangan dalam hidup dia. Akhirnya dia menuhankan materi, meninggalkan kehidupan yang seharusnya membuat dia bahagia. Yaitu keluarga,
anak-anak, kalau dia anak pertemanan. Jadi misalnya ambil contoh, Kick Andy dianggap menghasilkan banyak uang karena iklannya. Dan waktu itu, waktu puncak-puncaknya dia diantri sedemikian banyak oleh calon pengiklan. Nah, saya dipaksa untuk stripping setiap hari, tapping. Saya bilang, oh tidak. Oh, tapi kan kita bisa bayar lebih banyak lagi, Andi Noe bisa kaya raya. Oh, enggak. Aku punya kehidupan lain selain Kick Andy yang aku juga harus perhatikan. Aku punya kehidupan sosial, pertemanan, keluarga, belum lagi aku dan istri punya kegiatan sosial ya, membantu masyarakat di kampung-kampung, kami punya panti asuhan di beberapa tempat. Itu yang membuat aku bahagia. Jadi kalau ujung-ujungnya hanya kerja, tahu-tahu mati. Kita belum menikmati hidup kita, tahu-tahu Tuhan udah panggil. Kita nggak tahu nih, Glenn Fredly dalam usianya 40 tahun dipanggil Tuhan. Didi Kempot 50 tahun dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu sampai kapan. Nah, ini juga menarik ya. Aku kan sering bicara mengenai kemiskinan dan membantu orang-orang yang miskin. Jadi satu hari ketika aku lagi di kafe, kan aku sebenarnya suka sekali ngopi, terus baca buku misalnya. Nah, itu kan keseimbangan dalam hidupku adalah membaca dan minum kopi lah, kira-kira gitu. Nah, ketika di kafe lagi minum kopi, terus ada yang nyindir. Wah, Andi Noe, dia bilang gitu. Bicara tentang kemiskinan, bantu orang, tapi dia minum kopi seharga 40.000. Terus aku bilang, tunggu. Apa yang salah? Aku ini dari kecil menderita, nggak pernah menikmati hidupku. Ketika satu cangkir kopi seharga 40, aku mau menikmati hidupku atas jerih payahku, kok aku dimarah-marah? Nah, bagi sebagian orang, penilaian seperti itu akan mengganggu dan dia pura-puranya hidupnya susah. Kalau mau minum kopi, nggak enak hati, pergi. Oh, aku nggak. Aku apa adanya. Ketika aku mau makan makanan enak, aku akan beli makanan enak. Bahkan ketika ulang tahunku, istri udah berkali-kali waktu itu suruh ganti mobil. Udahlah, kamu kan nyupir sendiri katanya. Kamu nikmati dong hasil jerih payahmu. Ini kan bukan korupsi, bukan, tapi kamu menghargai dirimu sendiri. Aku bilang, alah, nggak perlu, mobil itu kan cuma alat angkut dari satu titik ke titik yang lain. Tapi kamu harus menikmati karena kamu nyupir, kecuali disupirin. Kan dari muda aku nyupir sendiri sampai hari ini. Akhirnya tanda kutip dia menghadiahi aku sebuah mobil yang relatif mahal. Tanpa setahu aku, karena tahu uangnya memang dia yang pegang. Karena waktu dia iseng-iseng bilang, kalau misalnya kamu satu hari dikasih mobil, kamu pilih mobil apa ya? Nah, aku kemudian cerita lah tentang mobil-mobil impianku. Nah, kemudian pas ulang tahunku, mau bangun pagi, mobil itu ada di depan. Kaget juga. Wih. Dia bilang, enggak, kamu harus menghargai dirimu sendiri. Nah, jadi kalaupun ada tanda kutip kemewahan, itu ada reasonnya. Bukan keinginan yang betul-betul aku untuk show off, untuk kemudian pamer, tidak. Aku pada dasarnya naik bus, naik apa udah biasa dalam hidupku gitu loh. Penderitaan 40 tahun buat aku udah biasa-biasa aja. Jadi apa ya, itu tadi kalau kita bicara materi dan itu menjadi tujuan, banyak orang nggak bahagia karenanya. Walaupun tadi betul, jangan juga nggak usah cari uang, nggak usah, itu bukan juga maksudnya. Jangan jadikan itu tujuan hidupmu. Profitable boleh, Tuhan juga senang kita bisa sukses kaya raya gitu kan, tapi harus balance. Nah, makanya bisnis harus autopilot tadi gitu ya, Pak Andi ya. Siap. Bicara mengenai tadi balance life ya, itu kalau saya sharing sedikit dan singkat adalah Bang Andi, di keluarga saya itu waktu anak-anak saya masih kecil, sekarang mereka lagi udah kuliah dan sebentar lagi mau lulus. Itu saya bilang bahwa prioritas kita nomor satu adalah family is number one. Saya bilang begitu. Pokok pakai wibawa banget, ngomongnya pakai bass yang tepat, treble-nya udah pas gitu kan. Itu waktu lagi doa malam Bang Andi. Anak-anak masih kecil, SD gitulah. Dia nanya abis itu, oh ya manggut-manggut. Saya bilang keren, family is number one. Masuk ke dia. Kayak yang waktu guru SD bilang ke Bang Andi, jadi penulis gitu kan. Masuk dia. Yang satu nanya, Dad, mau nanya Dad? Ya nanya aja. Kalau family is number one, Tuhan nomor berapa, Dad? Duk, saya bilang, wah, gue salah ngomong barusan gitu kan ya. Harusnya Tuhan nomor satu. Tapi Tuhan kasih hikmat Bang Andi malam itu. Waktu itu saya bilang bahwa tetap family is number one. Tuhan tuh nggak ada nomor. God is everything. Tuhan itu lebih gede daripada
family is number one. Jadi anak-anak mangut-mangut lagi, saya pikir saya udah keren, bagus nih, masuk nih berarti ya. Berarti family is number one, God is everything. Nanya lagi satu, Dedi kan senang bisnis tuh, bangun bisnis, bantuin orang bangun bisnis, iya. Jadi bisnis prioritas keberapa, Dad? Waduh, susah-susah pertanyaan anak-anak saya. Kalau saya bilang family is number one, God is everything, bisnis nomor 3. Kayaknya nomor 2 mana, Dad? Jadi debat, susah kan, Bang Andi? Tuhan kasih hikmat, Bang Andi. Malam itu, which is sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu lah saya ngomong ini. Saya bilang bahwa family is number one, anak-anak. Family is number one. God is everything. Business is fun. Itu gimana bisnis? Gimana? Iya, kenapa? Gimana bisnis? Kenapa bisnis nggak fun, Bang Andi? Kalau bisnis kita profitable, iya. Tapi... iya, itu prioritas hidup. Kenapa nggak fun? Profitable iya, terus kita bisa tinggal, tapi bisnis berdampak terus, bukan cuma kasih profit loh, berdampak ke banyak kehidupan keluarga lain. Bener ya, Bang Andi ya? Nah, itu yang saya syukuri di Gratio tuh. Banyak cerita-cerita, karena ini lagi interview Bang Andi, jangan saya yang cerita lah, saya pengen Bang Andi yang cerita. Ayo, Bang Andi. Belajar hari ini, belajar juga. Iya. Iya. Sama-sama belajar. Belajar apa, Bang Andi? Dari cerita prioritas tadi. Iya, prioritas hidup. Karena banyak orang yang datang ke Gratio, Bang Andi, datangnya mau profitable, tapi ternyata kebanyakan dari mereka yang mau di coaching, di bisnis coaching, maunya autopilot. Jadi membuktikan bahwa 3 bahan bakar di bumi ini, time, energy, and money. Yang paling mahal tuh time. Tapi banyak orang tuker pakai money. Money itu bahan bakar paling murah. Lupa orang sama time gitu. Jadi mereka datang kebanyakan, Bang Andi, itu mau dibantu tolong bikin bisnis saya autopilot. Bukan cuma profitable. Dan hasilnya, Bang Andi, ada yang istri 3 bulan kemudian WhatsApp ke coachnya, bisnis coach. Karena saya udah nggak coaching langsung. Udah 200 tahun lalu udah nggak coaching langsung. Karena kan ajarin orang untuk autopilot gitu kan. Jadi ada high caliber certified business coach yang luar biasa dan super team. Itu ada yang WhatsApp ke coachnya, bilang, Coach, thank you ya, istri, seorang ibu. Thank you, Coach. Suami saya kemarin di Grand Indonesia pegang tangan saya lagi. Bayangin. Selama ini nggak dipegang, Bang Andi. Itu hampir cerai gara-gara bisnis. Dia pegang tangan istrinya supaya istrinya kalau dilepas bisa belanja macam-macam, jadi dipegangin aja tangan. Apalagi beliin mobil pas ulang tahun gitu ya. Jadi banyak, Bang Andi, kisah-kisah yang dampaknya sampai ke kehidupan. Orang mau cerai jadinya nggak cerai, family business basically nggak berantem, kayak gitu. Ya itulah cerita singkat di Gratio. Ini saya cerita karena Bang Andi tadi nanya. Yuk balik lagi ke cerita Bang Andi. Orang saya yang interview kok, masa saya yang cerita. Ayo Bang Andi. Bang Andi, jadi pertanyaannya adalah begini sekarang, masih bab 1. Nah, terus kan bab 2 nih. Bab 2 Bang Andi jadi host, terus kemudian salah satu iconic program lah di Indonesia lah. Banyak orang tahu tentang Kick Andy. Nah, dari situ pertanyaannya adalah begini. Bang Andi ketemu banyak orang, tadi udah cerita 1 yang tentang apa sih karakter kenapa orang tidak sukses, karena greedy. Bang Andi mau tambahin mungkin yang kedua? Apa yang bikin orang tidak sukses? Nggak punya prinsip. Jadi, aku dari dulu selalu merasa bahwa seseorang yang tidak punya prinsip itu nggak akan pernah sukses juga. Jadi dia terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Ini orang-orang tipe penjilat sebenarnya, yang ingin menyenangkan hati pimpinan, ingin menyenangkan hati semua orang. Orang-orang semacam ini juga nggak kemana-mana, dan kita kan bisa menilai nih. Kalau kita ketemu orang yang cuma menyenangkan hati kita aja, kita tahu ini, aduh, tipe penjilat ini. Ini orang-orang nggak punya karakter, nggak punya prinsip dalam hidup dia. Nah, itu yang saya lakukan sepanjang hidup saya adalah memegang prinsip tadi. Nah, kalau kita kelihatan punya prinsip, orang pertama akan segan. Kemudian orang menghormati kita, menghargai kita. Nah, dalam keputusan-keputusan, sepanjang prinsip itu kita pegang teguh, prinsip itu tentu tidak kemudian membuat kita jadi kaku, ya, menjadi nggak fleksibel, bukan idealis gimana gitu ya Bang Andi ya, tetap harus bijaksana gitu ya. Tetap aja ya. Jadi tapi kita tahu orang yang punya prinsip itu karakternya kuat sekali, dan kita biasanya respect pada orang-orang itu. Ketika apalagi dalam rapat-rapat kita bisa lihat, oh ini orang tanda kutip tegas ya, bukan kaku. Ada juga orang yang kaku, udah bebal gitu loh. Itu juga menyebalkan itu ya. Nah, itu beda itu, iya. Beda. Jadi orang harus punya prinsip ya, dan kemudian orang harus siap untuk menghadapi perubahan. Ya, biasa orang-orang yang nggak siap menghadapi perubahan akan digilas oleh zamannya. Jadi orang-orang yang sudah merasa di comfort zone,
dia merasa bisnisnya dengan cara ini tidak perlu diubah lagi karena dia champion, tapi dia lupa bahwa nilai-nilai itu berubah, ya, kebutuhan pasar berubah, ya, cara berbisnis dengan teknologi digital sekarang udah berubah. Kalau dia tetap keras kepala, ya, merasa aman di zona dia, ini tinggal tunggu waktu dia akan digilas oleh zaman. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi, terus berubah. Karena perubahan itu sesuatu yang sebuah keharusan kalau menurut aku. Siap. Luar biasa. Itu pembelajaran penting dari bab 2-nya kisah seorang Andi F. Noya. Sekarang bab 3-nya nih, which is baru mulai beberapa tahun ini. Bang Andi, saya perhatikan juga kan mulai bangun, ada yang namanya benihbaik.com ya Bang Andi. Itu baik banget kalau saya ceritakan singkat, itu adalah niatan Bang Andi dan beberapa partner gitu ya, membangun sebuah platform supaya orang yang mau nolong orang lain bisa menggunakan ini. Nah, waktu COVID-19 kemarin menyerang, saya salah satu orang yang bisnis banyak yang susah memang. Saya juga tidak mudah. Tapi waktu itu Tuhan taruh di nurani saya, ada yang lebih susah dari kamu. Nah, kita pengen nolongin orang-orang yang masih berusaha di jalan, tapi pendapatan penurunannya turun. Untung kenal Bang Andi, dan saya tahu Benih Baik, lalu saya pakai. Wah, itu timnya, salut sama timnya Bang Andi. Itu harus dipuji luar biasa. Saya janji mau beliin kopi nanti Bang Andi, tapi mereka masih WFH soalnya. Jadi nanti Coach Johannes mau beliin itu. Itu timnya luar biasa, sampai lewatin weekend itu luar biasa loh Bang Andi. Itu mereka cepet-cepet bener-bener luar biasa beresin sehingga akhirnya bisa, dan itu dapetin dana lebih cepet banget. Itu cepet banget dapetnya, dan kita bisa bener-bener beli dan kasih ke orang di jalan. Jadi terima kasih buat benihbaik.com. Nah, kalau Bang Andi mau kan Bang Andi juga sebagai foundernya ya, salah satu ownernya lah ya. Kalau saya sih bilangnya itu bukan cuma sosial, itu harus jadi bisnis. Iya dong. Kalau maksudnya Bang Andi harus menguntungkan di situ, bisa hire banyak tim, jadi makin berdampak lebih banyak. Makanya mesti lihatnya itu sebagai bisnis. Nah, pertanyaan saya bukan soal Benih Baiknya, tapi lebih tentang dari Bang Andinya sendiri, Bang Andi F. Noya. Ini yang nonton kita kemungkinan ada 2 macam orang. Satu adalah kalau di Coach Johannes ya, kalau di Coach Johannes banyak yang belum punya bisnis, tapi mau bangun bisnis. Tapi belum mulai-mulai nih, belum mulai-mulai. Sama satu lagi, dia udah punya bisnis, ini banyak nih yang ikut sama Coach Johannes G. Pauli, punya bisnis, kebanyakan profitable, tapi belum autopilot Bang Andi. Gitu. Atau ada yang belum autopilot, belum profitable. Nah, itu kita doain lebih lanjut tuh. Profitable bro, autopilot. Ada lagi tipe yang autopilot banget, tapi nggak profitable. Nah, apa bedanya sama pengangguran gitu kan Bang Andi ya? Nah, jadi intinya 2 macam orang. Satu yang mau bangun bisnis, satu yang sudah punya bisnis. Coach Johannes mau tanya sama Bang Andi, di kapasitas sebagai seorang Andi F. Noya, pesan buat orang yang mau bangun bisnis apa sih gitu? Buat orang yang mau bangun bisnis. Sebenarnya, saya ini kalau dibilang itu bisnis ya, artinya saya kan punya satu perusahaan namanya Noya Nowo misalnya. Kami ini membuat program-program televisi ya, ada Brand Adventures, misalnya ada Loco Brothers ya, dulu ada Big Bang, Big Circle. Harus ada purpose dulu, harus ada tujuan. Kamu ini mau berbisnis untuk sekedar cari makan, sekadar untuk jadi kaya, atau ada tujuan mulia daripada itu. Nah, itu didefinisikan dulu kalau menurut saya sih. Definisikan dengan clear dulu. Ini bisnis ini tujuannya apa? Gitu loh. Cari duit. Ya, semua bisnis harus cari duit. Gitu loh. Tapi maksudku bukan sekedar bahwa bisnis itu harus sukses, kemudian dapat kekayaan. Tapi harus ada tujuan yang lebih mulia dari itu. Nah, kalau dari pengalaman hidupku, aku melakukan sesuatu bukan berangkat dari, wah, aku mau bikin usaha yang nanti membuat aku jadi kaya raya. Itu memang tujuan semua orang atau impian semua orang. Tetapi, aku memulai satu langkah dalam kehidupanku untuk memulai usaha, itu berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk menolong orang banyak? Salah satu diantaranya waktu itu adalah, aku kan lihat anak-anak muda sekarang nih, wah semua heboh karena di luar sana startup berkembang, tiba-tiba semua anak-anak muda di luar negeri di mana-mana itu jadi jutawan ya, miliarder. Wah, kalau ke kantor itu cuma naik skateboard, naik sepeda gitu kan. Tapi ternyata dia kekayaannya wow gitu loh. Jadi itu jadi impian seluruh anak-anak muda di dunia.
Nah, itu nggak ada yang salah sampai di situ. Semua orang ingin sukses dan ingin akselerasi karirnya atau usahanya bisa lebih dipercepat daripada bapaknya, kakeknya dulu yang konvensional. Sekarang kan teknologi digital memungkinkan orang untuk mempercepat akselerasi sukses mereka. Jadi sampai di situ nggak ada yang salah. Tapi aku merasa sayang sekali kalau anak-anak muda aku tanya, jadi gimana bisnis tuh? Waduh om, aku sekarang udah punya 25 gerai om. Waduh omsetnya segini-gini. Wah berapi-api dia menceritakan kisah sukses secara materi. Aku bilang itu keren. Tapi lebih keren lagi kalau usahamu memberikan dampak sosial. Nah itu yang kemudian dikenal sekarang dengan socialpreneurship atau social enterprise. Dan ini membuat aku tertantang. Aku bilang, iya ya sebaiknya aku bikin satu program yang menceritakan tentang anak-anak muda yang berbisnis, tapi bisnisnya ini punya impact sosial, baik untuk petani, peternak, nelayan, ibu-ibu, ya kaum perempuan, pemberdayaan, anak-anak putus sekolah diberdayakan. Menurut aku kalau itu bisa dilakukan, baru 2 jempol aku acungkan. Nah, aku mendorong agar anak-anak muda seperti itu. Karena itu aku mulai melahirkan yang namanya Big Bang awalnya di Kompas, kemudian Big Circle di Metro TV. Nah, kenapa begitu? Karena sayang sekali nih, anak-anak muda ini keren-keren banget, pinter-pinter banget gitu loh. Tapi mereka kalau bercerita, ya, bercerita itu kan didengar hanya untuk beberapa orang aja atau teman-teman dekat. Aku ingin jadikan sebuah panggung untuk mereka menceritakan visi misi dan perjalanan perusahaan mereka yang berdampak sosial tadi. Supaya anak-anak di seluruh Indonesia, anak-anak muda, itu terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Nah, selama ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa, gini loh, ini mulainya dari mana nih? Dari sosial dulu baru bisnis, atau dari bisnis dulu baru kemudian sosial? Aku melihat sama aja. Jadi bedanya dengan CSR. Jadi banyak orang bilang, Pak Andi, saya kan udah ngerekrut 15 orang. Itu kan sosial banget. Enggak, itu mereka pekerjamu, kamu bayar karena mereka memberikan kontribusi buat perusahaanmu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kita menggandeng mitra-mitra kita. Ya, kalau kita misalnya kita perusahaan kuliner, kita punya restoran. Nah, belanja ini bagaimana kita pemberdayaan petani-petani. Kalau kita di Jakarta, di Puncak, atau di Sukabumi, di sana. Jadi kita ajarin mereka bertanam yang sehat, ya organik. Kemudian kita bantu pemupukannya, kita bantu lahannya, sewanya apa, dan kemudian hasilnya kita ambil dengan harga yang tidak pakai tanda kutip rente-rente lain gitu lah. Kan di sini banyak sekali penghijauan-penghijauan. Nah, itu kita membantu petani, membantu konsumen kita karena materinya, makanannya sehat. Tapi petaninya sejahtera. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan socialpreneurship. Dan contohnya banyak, terlalu panjang untuk diceritakan di sini. Ini waktunya cepet banget nih. Udah tinggal 15 menit kurang lagi. Tapi nggak apa-apa, Bang Andi masih ada. Jadi kalau pembelajarannya buat Anda yang mau bangun bisnis, pesan seorang Andi F. Noya adalah mulai dengan purpose. Start with why, gitu ya. Kalau bisa why-nya bukan cuma kaya raya. Kalau kaya raya, iyalah semua orang normal kaya raya gitu ya. That's good, that's good. Makanya di Gratio juga Coach Yana sering bilang ke High Caliber Certified Business Coach, kita ada hati, tapi kita harus punya skill bikin ini jadi bisnis. Karena kalau kita punya hati bantu orang, tapi kita nggak bisa bikin ini jadi bisnis, punya super team, dan makin menjangkau banyak orang, nggak sustain. Ya nggak bisa hati kita. Orang nggak mau bayar kita kok di coaching. Gimana nggak sustain, bener. Makanya bersyukur sampai hari ini kita udah menjangkau 12 kota di Indonesia, Bang. Mimpinya Gratio itu 1000 kota. Bukan 1000 kota, 1000 Gratio Lighthouse di seluruh dunia. Itu mimpinya, Bang Andi. Amin. Jadi kita 12 kota, kita bangun di 8 kota tahun ini, kita akan bangun gitu ya. Nah, sekarang Bang Andi itu kan pesan buat yang baru mau bangun. Ayo, mulai dengan purpose. Jangan cuman duit, tapi apa purpose-nya? Walaupun orang normal mungkin susah mencernanya. Aduh, purpose gua aja masih butuh hidup. Gue butuh hidup, lu suruh gue pikirin orang lain. Gimana sih Bang Andi ini gitu kan ya? Tapi memang itulah bedanya gitu ya Bang ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, ini 2 yang terakhir nih, mudah-mudahan muat nih. Karena sebelum saya bagikan ini, buat yang lagi pengen nunggu dapat buku ini nih. Business is fun, gimana caranya? Ntar, tunggu sebentar. Ya, sebentar. Kita mau tanya Bang Andi dulu. Bang Andi, kalau pesan seorang Andi F. Noya, ya, buat orang yang sudah punya bisnis, ada pesan tertentu Bang? Dari seorang Andi F. Noya lah gitu. Buat yang sudah punya bisnis gitu. Saya kan bukan pebisnis ya, tapi saya menceritakan bahwa saya menjalankan bisnis, kalau itu disebut bisnis,
Misalnya Iya, saya dengan sebut itu bisnis. iya, benih baik misalnya, karena memang dijalankan secara bisnis ya, walaupun tujuannya kembali lagi sosial. Saya melihat sisi Ya, sosialnya. Semakin besar perusahaan kita, semakin besar usaha kita, semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Jadi itu kalimat ya, Coach Yohanes tadi benar sekali ya. Kita memang harus membesarkan apa yang kita lakukan, karena satu supaya sustain, dua supaya impact-nya itu akan lebih besar. Jadi saya melihat begini, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah jalan, yang kemudian terlena. Ya kita belajarlah dari perusahaan-perusahaan besar di dunia, gitu ya. Yang kemudian sekarang iya, kemana itu perusahaan-perusahaan dia? Produknya juga kita udah iya, nggak lihat lagi, gitu loh. Kalau iya, smartphone iya, dulu kita tahu lah, ada Nokia, ada apa segala macam, dan kita iya. terkagum-kagum gitu BlackBerry, ya. iya, BlackBerry, betul. dan kemudian kita kaget-kaget dulu Fuji merajain. Tapi sekarang terlena ya, kayak Kodak itu mungkin masa lalu, Hmm, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan misalnya hmm, GE juga dulu begitu terkagum-kagum kita, begitu kita googling iya, atau kita browsing, kita lihat siapa perusahaan-perusahaan terbesar di dunia saat ini, semua iya, berbasis teknologi digital ya, mau bilang iya, Google lah, Facebook hmm, dan seterusnya, itu Amazon hmm, misalnya, kita lihat semua iya, orang semua perusahaan yang berbasis pada teknologi. Nah, jadi kita ini, lepas dari kita sekarang adalah champion, jagoan di bidang kita nggak bisa kemudian lengah menganggap kita akan jagoan selama-lamanya. Jadi, visi kita tentang perubahan tadi yang aku bilang, itu harus betul-betul tertanam dalam diri kita. Perubahan itu akan terjadi hmm, setiap hari, setiap waktu, apalagi iya, dengan teknologi yang sekarang berkembang. Perubahan itu udah detik aja. Hari ini, 1 detik, sudah iya, banyak penemuan-penemuan baru yang ditemukan di iya, seluruh dunia. Jadi kalau kita tidur iya, nyenyak, kita merasa aman gitu ya, kemudian kita nggak hmm, ngapa-ngapain, nggak melihat ini, maka kita akan terlindas oleh zaman. Tetapi betul, Coach iya, Yohanes ngajarin menurut aku betul. Kita kalau menyerahkan seluruh waktu kita untuk sibuk ngurusin perusahaan kita, nggak autopilot, ini juga hmm, menihilkan tujuan manusia hidup, yaitu mencari kebahagiaan. Biasanya orang-orang yang gila kerja gini, ya minta maaf, kehabisan waktu untuk hal-hal yang lebih esensi dalam hidup. Kadang-kadang iya, saya bertanya, ya, iya ya, kalau aku kerja sampai malam, pagi berangkat malam, maghrib, terus ditanya, kamu kenapa sih kerja keras? Oh, ini untuk keluargaku, aku harus menghidupi mereka. Tapi keluarga nggak bahagia, kita juga merasa nggak bahagia. Kenapa? Kita nggak bertemu dengan keluarga, nggak bercengkrama, nggak jalan-jalan, nggak ini. Lah, silaturahmi, ya, silaturahmi dengan teman-teman. Lalu, jadi kita membohongi diri kita sendiri. Karena keluarga kita nggak bahagia lihat kita begitu habis waktu untuk bekerja. Nah, tetapi memang dengan teknologi kita bisa kerja lebih smart lah ya. Secara fisik kita bisa, kayak sekarang kita Bang ngobrol Andi, ini. ya, oke. Iya. Ada sedikit gangguan internet, Bang Andi. Sebentar. Sorry, ini Ya, it's okay. dari tadi. Kayaknya kalau ada telepon masuk kayaknya atau apa ini ya. Kayaknya ya. Bang Andi Ya. sebentar masih agak blur sedikit Bang Andinya. Jadi pengen lihat pakai Bang Andinya biar jelas nih. Iya, Ya. mungkin Bang Andi, aja ya. biar, Jadi mungkin nggak apa-apa. biar silau. Ini signal lebih bagus. Signalnya Signal lebih bagus ini. Walaupun masih agak blur kalau di saya ini Bang Andi. Tapi oke, coba kita lihat Bang Andi, oke nggak ya? Ya, Bang Andi, pertanyaan terakhir Bang Andi. Kalau tadi sih basically yang terakhir kalau saya simpulkan ya itu, yang punya bisnis ya ingat baik-baik bahwa apa itu jangan cuma bisnis doang gitu ya. Ya mesti lihat family is number one tadi itu ya. Kita kerja keras buat sebuah keluarga, tapi keluarganya tidak terlalu mengenal kita, kan ironis. Betul. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dan mahal ini. Pengen dengar jawaban seorang Andi F. Noya. Wow. Bang Andi, iya. Bang Andi akan capai umur 80 tahun kalau Tuhan menghendaki, bahkan lebih. Betul ya? Amin. Anggaplah seorang Andi F. Noya itu 80 tahun umurnya. Anggap. Maksudnya mencapai umur 80 tahun. Hidupnya masih jangka Tuhan yang tahu lah ya. Panjang dan sebagainya. Amin. Bayangkan seorang Andi F. Noya itu saat ini umurnya 80 tahun misalnya. Gitu ya, oke. Kita doain panjang umur dan sehat selalu. Nah, amin. Waktu seorang Andi F. Noya umur 80 tahun, apa pesan buat semua orang di dunia ini? Kalau semua lagi dengerin Andi F. Noya, umur 80 tahun. Bang Andi mau pesan apa itu?
Waduh, ini berat ya. Saya harus membayangkan saya umur 80 tahun dengan situasi dan kondisi yang pasti jauh berbeda dari yang sekarang. Tapi asumsi aja keadaan masih seperti sekarang, ya. Iya. Saya selalu menanamkan kepada anak-anak muda terutama. Satu, kerjakan sesuatu yang kamu merasa bahwa bekerja itu seperti rekreasi. Business is fun. Ya, ini cocok sama saya. Gini, ada orang yang bekerja atau berusaha semata-mata karena dia merasa harus begitu untuk menghidupi keluarganya, untuk mencari makan. Jadi dia menjadikan perusahaan dia alat untuk apa ya? Untuk sekedar hidup. Oke. Nah, tapi memang ini nggak mudah nih. Kalau ngomong enak banget, Andino ya. Ngomong aja loh. Tapi begini, kalau kita menemukan tadi yang namanya lentera jiwa kita menemukan sesuatu yang kita sukai. Coach Yohanes ini kan ngajarin orang, berbagi ilmu, itu kan kenikmatan, sehingga ini bisnis fun banget gitu lah. Tapi nggak semua orang merasa bisnis itu fun. Stres, ya, depresi, apalagi COVID ini, dan seterusnya. Tapi begini, kalau kita menyukai apa yang kita lakukan, sukses itu tinggal tunggu waktu. Karena hati kita ada di situ. Kalau hati kita ada di dalam usaha kita, maka bekerja itu tidak pernah melelahkan. Matahari belum terbit aja kita kok bilang lama banget matahari kok terbit. Tapi kalau kita tidak suka pada pekerjaan kita atau usaha kita, itu matahari kita anggap terlalu cepat keluarnya. Bahkan kita tarik selimut lagi, kalau bisa matahari tenggelam lagi deh. Nah, berarti dia nggak happy, nggak bahagia dengan apa yang dia kerjakan. Jadi kerjakan apa yang membuat kamu bahagia. Karena hidup singkat, ya. Lepas dari aku didoakan umurnya lebih dari 80 tahun, tapi kita nggak tahu hidup kita. Jadi anggap aja hidup itu singkat, lakukan yang terbaik dalam hidupmu untuk juga mencari kebahagiaan. Jadi sambil bekerja, kamu bisa bahagia. Karena itu business is fun. Bang Andi, makanya judul buku ini bukan Business is Easy. Karena bangun bisnis itu tidak mudah. Tidak mudah. Tapi, Bang Andi, kalau kita tahu cara praktisnya, business is fun, gitu kan ya? Nah, Bang Andi, izinkan saya untuk kasih tahu yang lagi nonton sama kita biar bisa dapat buku ini gratis, gimana ya? Caranya gimana caranya? Jadi caranya adalah 2 langkah doang. Anda yang lagi nonton, Anda harus follow Coach Yohanes G. Pauli, dan juga Andi F. Noya ya. Berarti di Kick Andy Show ya, gitu ya. Lalu, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah Anda direct message ke Instagram Coach Yohanes G. Pauli. Kalau Anda nonton ini nanti di YouTube, Anda nonton ini di Facebook, ya Anda like atau Anda follow, Anda subscribe. Langkah keduanya, Anda direct message di Instagram Coach Yohanes G. Pauli, dan cuma 4 info yang ditulis di Instagram, direct message-nya, DM, ya, direct message-nya. Nama saya Yohanes G. Pauli, ya, oke. Nah, 4-nya apa? Yang pertama ini namanya adalah Coaching with Coach Yohanes G. Pauli. Jadi gampangnya adalah Coach YGP, Coach YGP, Andi F. Noya. Jadi biar tahu bahwa ini dari acara yang saya interview Andi F. Noya. Coach YGP, Andi F. Noya. 1. Kedua, nama lengkap Anda. Ketiga, nomor WhatsApp Anda. Keempat, email Anda. Nah, Anda direct message di Instagram Coach Yohanes G. Pauli. Nanti semua DM yang masuk banyak banget, itu Gratio Team akan lihat. Dan Anda yang beruntung akan di DM-in bahwa Anda pemenangnya dan langsung dikirimin ke alamat Anda gratis. Buku yang isinya adalah 7 strategi praktis bagaimana bikin bisnis Anda profitable dan autopilot gitu ya. Dan ini kita tulis di sini sudah terbukti berhasil, Bang Andi. Kenapa kita nyaman tulis begitu? Karena banyak banget klien-klien di Gratio terbukti berhasil, profitable dan autopilot gitu. Ya. Jadi itu yang kita mau bagikan ya. Wow, thank you so much Bang Andi.